tadi ada yang nanya juga. Jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, saya jawab nggak ada itu. Ya, itu tidak benar. Pak Presiden sejak sebelum menjabat sebagai presiden pun selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau. Oke? Dan saat ini sebagai presiden, bila keluar negeri, di awal-awal beliau menggunakan pesawat perusahaan pribadi beliau plus 1 pesawat TNI AU Boeing 737. Itu pun bukan pesawat kepresidenan. Untuk apa? Karena sesuai undang-undang, sesuai aturan, harus ada pas pampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan, sebagainya. Oke? Jadi saya mau sampaikan tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan 2 pesawat kenegaraan kalau keluar negeri. Faktanya, sejak sudah 1 tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat 1. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia, Boeing 777. Pasti Anda sudah. Pintu maaf selalu terbuka, tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan, jawaban saya cuma ini aja, udah gambar ini aja, simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto, itu Pintu maaf selalu terbuka, tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum, artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan, karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Nadiem menjelaskan penentuan harga dan verifikasi produk dalam e-katalog merupakan kewenangan vendor dan LKPP. Menurutnya, Menteri tidak terlibat, tidak memiliki peran dalam proses tersebut. Nadiem menilai keterangan para saksi di persidangan menjadi fakta penting yang menunjukkan tidak adanya campur tangan Menteri dalam proses pengadaan tersebut. Kewenangan harga itu antara vendor dan LKPP, tidak ada urusannya dengan Menteri apalagi kementerian. Semua saksi tadi sudah mengaku tidak ada intervensi Menteri di dalam proses pengadaan. Mereka bilang nggak pernah ketemu saya, tidak pernah diperintah oleh saya. Selain itu, kuasa hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdul Qadir, mengatakan persidangan semakin menguatkan dugaan adanya korupsi yang dilakukan secara bersamaan. Hari ini terbongkar lagi, semakin hari semakin persidangan, semakin bertambah kenyataannya bahwa di jajaran
di bawahnya Pak Menteri ke bawah itu sudah lebih dari 50 orang. Ternyata mereka kalau meminjam dari istilah undang-undang itu korupsi berjamaah. Karena mereka menerima uang secara bersamaan dan berjamaah. Jadi sepertinya mereka sudah bersama-sama saling mengetahui karena lebih dari 50 orang. Tim kuasa hukum Nadiem menegaskan perlu ada evaluasi penyeluruh terhadap proses pengadaan dan mekanisme pengawasannya. Mereka menilai fakta-fakta di persidangan harus menjadi dasar untuk menilai secara adil peran masing-masing pihak dalam perkara ini. Dari Jakarta, Indira Utomo Auliasyah, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ajax Amsterdam telah resmi mengumumkan kedatangan Martin Pas dari klub Major League Soccer FC Dallas. Kiper berusia 27 tahun ini menandatangani kontrak jangka panjang hingga Juni 2029. Kepindahan ini menjadi langkah penting dalam karir Martin Pas yang kini kembali ke panggung sepak bola Eropa. Sebelum berkarir di Amerika Serikat, Pas pernah merumput di Eredivisie bersama NEC Nijmegen dan FC Utrecht. Selama memperkuat FC Dallas, Martin Pas tampil konsisten dan menjadi pilar utama di bawah Mistar. Kehadiran Martin Pas merupakan bagian dari proyek pembangunan ulang tim, sekaligus untuk memperkuat sektor penjaga gawang dalam persaingan di Eredivisie maupun kompetisi Eropa. Selain itu, transfer ini juga menjadi kabar membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Sebagai kiper timnas Indonesia, Martin Pas kini akan bermain di salah satu klub paling bersejarah di dunia. Ya, langkah Martin Pas ke Ajax diharapkan memberikan dampak positif, baik untuk perkembangan karir pribadinya maupun untuk menambah kualitas timnas Indonesia ke depan. Tight in the middle of the park without Colocco, you mentioned a couple of other players. Insiden menimpa penjaga gawang timnas Indonesia Emil Audero saat membela klubnya Cremonese yang menjamu Inter Milan pada pekan ke-23 Serie A Italia. Audero terkena petasan yang dilempar oknum pendukung Inter Milan. Ledakan keras sempat membuat stadion terdiam beberapa saat dan memaksa wasit menghentikan laga sejenak. Insiden ini memicu reaksi cepat dari kubu Inter. Para pemain bersama sang manajer Christian Chivu menghampiri sisi lapangan dan memperingatkan para pendukung agar tidak mengulangi aksi berbahaya yang bisa mengancam keselamatan pemain. Terkait insiden ini, kapten sekaligus penyerang Nerazzurri Lautaro Martinez meminta maaf dan mengecam aksi itu. Sì, sicuramente che queste cose non devono accadere perché c'è il rischio di uomo, della persona. Siamo calciatori, siamo persone anche noi e diamo uno spettacolo che si vede in tutto il mondo, quindi dobbiamo stare attenti a queste cose e poi chiedere scusa a Audero, che è un ex nostro compagno, campione pure lui, insieme a noi della seconda sella, e chiedere scusa anche a tutti i tifosi della Cremonese perché queste cose non devono accadere. Beruntung kondisi Emil baik-baik saja meski mengalami luka kecil serta bekas terbakar di kakinya. Sedangkan menurut media Italia, pelaku sudah teridentifikasi. Pelaku pelemparan kehilangan jari tangannya akibat petasan lain yang meledak di tangannya. Sang pelaku dirawat di rumah sakit dan segera ditangkap.